TV One, kembali lagi kami menyapa Anda dalam Apa Kabar Amerika. Saya Valdia Baraputri. Dan saya Supriyono, dan tak lupa kami berdua dari Washington DC mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi warga muslim di Indonesia. Dan kami berdua sekarang juga sedang berpuasa. Betul. Dan ini tengah terik matahari yang cukup panas ya. Di Washington DC ini karena di sini sudah memasuki musim panas, yang berarti waktu buka puasanya semakin mundur. Jadi di sini pada bulan atau pada musim panas itu mataharinya tenggelam di pukul 8 sampai 8.30. Jadi kalau dihitung total itu warga muslim di Amerika harus menjalankan puasa sekitar 15 sampai 16 jam ya. Beribadahnya lebih lama. Lebih lama. Dan kalau di Indonesia kan kita bicara masalah puasa kan ada kadang-kadang ada polemik ya tentang penentuan dimulainya Ramadan. Nah, di Amerika emang relatif tak terjadi polemik. Dan mayoritas warga muslim di Amerika itu mengikuti penentuan awal Ramadan berdasarkan penghitungan hisab atau perhitungan angka dan astronomi. Betul. Dan mayoritas warga muslim Amerika itu mulai menjalankan ibadah puasa pada tanggal 6 atau hari Senin ya. Dan seperti warga muslim di Indonesia dan di negara-negara lain, warga muslim ada di Amerika ritual sebelum Ramadan begitu ya. Seperti misalkan yang dialami atau dijalankan oleh warga muslim Indonesia yang ada di daerah Washington DC dan sekitarnya. Kemarin mereka juga melakukan tradisi bersih-bersih masjid atau namanya kalau di sini adalah Imam Center yang ada di Silver Spring, Maryland. Betul. Masjid warga Indonesia di daerah Washington DC dan sekitarnya. Jadi mereka membersihkan masjid itu memang sebetulnya setiap tahun diadakan. Itu namanya spring cleaning, gitu ya. Jadi ngepel, ngepel, menyedot debu, terus menyedot saluran-saluran udara begitu gitu ya. membersihkan semuanya, bahkan sampai temboknya pun dibersihkan begitu. Masjid Imam Center ini yang dulu didirikan sekitar tahun 5 tahun yang lalu ya, itu memang menjadi masjid kebanggaan warga muslim Indonesia di daerah Washington DC. Dan selama Ramadan ini sangat sibuk sekali kegiatannya. Yang jelas kalau setiap malam ada tarweh dan iftar bersama, kemudian juga kadang-kadang ada sahur bersama, ada acara-acara pengajian. Kalau setiap akhir pekan itu ada acara pesantren yang diadakan khusus untuk anak-anak dan juga remaja. Jadi kegiatannya sangat penuh selama bulan Ramadan gitu. Jadi ya. Masjidnya ini hidup begitu ya. Betul. Dan yang seperti yang tadi disampaikan bahwa saat bersih-bersih seperti ini tidak hanya umat muslim tetapi juga umat non-muslim yang ikut membantu begitu. Karena masjid ini terletak di tengah-tengah warga di Maryland, di Silver Spring, sehingga menurut saya masjid ini tidak hanya bermanfaat untuk kegiatan beribadah bagi umat muslim, tetapi juga sebagai jembatan dengan warga lainnya di Maryland. Warga muslim di Indonesia adalah merupakan satu komunitas kecil dari perkembangan warga muslim yang sangat pesat di Amerika Serikat ya. Kalau menurut data Pew Research sekarang memang warga muslim merupakan umat yang perkembangannya paling pesat di Amerika Serikat. Ya, meskipun dari segi angka gimana? Jadi dari segi angka, mari kita lihat dari segi angka dari data Pew Research Center ini. Tahun 2017 nggak salah diadakan itu ya. Dalam satu dekade terakhir itu ada peningkatan sekitar 1 juta umat muslim di Amerika. Itu banyak. Dari sekitar 2,5 juta menjadi 3,5 juta umat muslim dalam 10 tahun atau kurang lebih dalam waktu tersebut. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, 3,5 juta itu hanya 1% dari total populasi warga di Amerika Serikat. Betul. Kalau komposisi demografisnya gimana? Karena kan ada kadang-kadang ada berita yang mungkin dicerna mentah-mentah oleh warga Indonesia bahwa warga Amerika berbondong-bondong masuk Islam. Jadi memang ada peningkatan tadi kan, tetapi kalau kita melihat datanya, lebih dari sebagian umat muslim Amerika itu adalah imigran. Sebagian besar ya, imigran. Sebagian besar adalah imigran, lahir di negara lain dan datang ke Amerika. 6 dari 10 imigran itu adalah orang yang lahir di luar Amerika. Dan hanya 1/4-nya saja yang lahir di Amerika dan memiliki orang tua yang lahir di Amerika juga. Jadi kalau kita melihat dari data itu, perkembangan atau penambahan jumlah umat muslim itu karena imigran yang datang ke Amerika yang memeluk agama Islam. Dan juga karena faktor kelahiran
di kalangan warga Muslim yang di Amerika gitu ya. Jadi ada sebagian kecil memang dari jumlah tersebut yang memang adalah warga non-Muslim yang kemudian menjadi masuk agama Islam. Semoga informasi tersebut menambah pengetahuan Anda. Saya Valdia Baraputri. Saya Supriyono. Sampai jumpa.